Hai guys, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang taksonome tumbuhan. Adapun pengertian dari taksonomi tumbuhan. Taksonomi tumbuhan adalah ilmu yang mempelajari tentang penelusuran dan penyimpanan. Contohnya seperti pemeriaan, pengenalan atau identifikasi, pengelompokan atau klasifikasi, dan penambahan tumbuhan. Selanjutnya adalah klasifikasi pada tumbuhan. Dalam klasifikasi pada tumbuhan dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu Bryophyta atau tumbuhan lumut, Pteridophyta atau tumbuhan paku, dan Spermatophyta atau tumbuhan berbiji. Pertama, kita akan membahas bagian Bryophyta atau tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut seringkali kita jumpai di tanah, tembok tua, maupun di tempat-tempat yang lembab. Siapa yang tidak mengenal lumut? Tumbuhan ini merupakan sekumpulan tumbuhan kecil yang termasuk dalam tumbuhan Bryophyta dan juga sudah menunjukkan diferensiasi tegas antara organ penyerap hara dan organ fotosintetik, namun belum memiliki akar dan daun sejati. Lumut memiliki jenis-jenis. Adapun jenis-jenis lumut terbagi menjadi 3 jenis, yaitu lumut hati, lumut daun, dan lumut tanduk. Lumut hati adalah jenis lumut yang sering kita jumpai menempel di bebatuan, tanah, atau dinding tua yang lembab. Bentuk tubuhnya berupa lembaran mirip bentuk hati dan banyak lekukan. Hal ini yang menyebabkan sehingga lumut ini dikenal sebagai lumut hati. Kemudian lumut daun. Lumut sejati atau lumut daun adalah anggota tumbuhan tidak berpenghulu dan tumbuhan berspora yang termasuk dalam sufisi tumbuhan lumut. Kemudian lumut tanduk. Lumut tanduk adalah anggota tumbuhan tidak berpembuluh dan tumbuhan berspora yang termasuk dalam superdivisi tumbuhan Bryophyta. Tumbuhan ini biasa hidup melekat di atas tanah dengan perantara rhizodinya. Bagian kedua, Pteridophyta atau tumbuhan paku. Tumbuhan paku adalah divisi dari kingdom Plantae yang anggotanya akar, batang, dan daun sejati serta memiliki pembuluh pengangkut. Jenis-jenis tumbuhan paku dapat dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu paku purba, paku kawat, paku ekor kuda, dan paku sejati. Paku purba. Jenis paku ini kebanyakan sudah menjadi fosil sehingga dikatakan sebagai paku purba. Jenis paku ini sudah sangat jarang ditemukan. Hal ini juga yang menyebabkan sehingga jenis paku ini dikatakan sebagai paku purba. Yang kedua, paku kawat. Jenis paku ini memiliki akar, batang, dan daun. Memiliki batang yang kecil dengan percabangan menggarpu dan tumbuhan ini menjalar di permukaan tanah. Ketiga, paku ekor kuda. Paku ini tumbuh di tempat yang lembab, memiliki batang yang bercabang. Pada ujung batangnya umumnya ditemui sporofil atau bagian penghasil spora yang membentuk kerucut sehingga mirip dengan ekor kuda. Dan yang terakhir adalah paku sejati. Kelompok tumbuhan paku ini merupakan tumbuhan paku yang sebenarnya sehingga dikatakan paku sejati memiliki ukuran tubuh yang bervariasi, mulai dari yang kecil hingga yang tinggi menjulang seperti pohon. Bagian ketiga, Spermatophyta atau tumbuhan berbiji. Spermatophyta atau tumbuhan berbiji adalah kelompok tumbuhan yang mempunyai ciri khas, yaitu adanya suatu organ yang berupa biji. Biji merupakan bagian yang berasal dari bakal biji dan di dalamnya mengandung individu baru. Spermatophyta dapat memiliki jenis-jenis. Jenis-jenis dari tumbuhan berbiji ini dapat dibedakan menjadi 2, yaitu Gymnospermae
atau biji terbuka, dan Angiospermae atau biji tertutup. Gymnospermae atau biji terbuka. Tumbuhan ini tidak memiliki ovarium sebagai tempat perkembangan biji dan juga serbuk sari. Akan langsung jatuh di tempat ovum yang berada di dekat mikrofil, sehingga tidak akan terjadi penyerbukan pada tumbuhan. Dan yang terakhir adalah Angiospermae atau biji tertutup. Angiospermae adalah tumbuhan biji tertutup yang dibedakan menjadi dua, yaitu dikotil dan monokotil. Tubuhnya terdiri dari batang, daun, dan akar. Bakal biji tertutup oleh daun buah. Adapun tujuan klasifikasi tumbuhan yaitu untuk mempermudah mengenal objek yang beraneka ragam dengan cara mencari persamaan dan perbedaan ciri sifat pada objek tersebut. Klasifikasi berguna untuk menunjukkan hubungan kekerabatan antara makhluk hidup. Tumbuhan. Ilmu tentang cara pemberian nama suatu tumbuhan, baik yang berupa fosil maupun yang masih ada, dilengkapi dengan deskripsinya. Klasifikasi tumbuhan. Ilmu tentang pengelompokan semua macam ragam tumbuhan dengan sistem tertentu sehingga diperoleh ikhtisar ringkas gambaran silsilah tumbuhan tersebut. Turan penulisan. Binomial Oryza sativa. Oryza nama genus, sativa petunjuk spesies. Pada teks dengan huruf tegak atau huruf Latin, nama ilmiah ditulis dengan huruf miring atau huruf italik dan sebaliknya. Contoh, Zea mais dengan huruf miring. Pada teks tulisan tangan, nama ilmiah diberi garis bawah yang terpisah untuk nama genus dan nama spesies. Contoh, Zea mais yang digaris bawahi. Terakhir, cara pemberian nama kelas, bangsa, famili, dan spesies. Nama kelas, nama genus, ditambah naif. Contoh, kelas, nama Posidoniae. Nama ordo, nama genus tambah alif. Contoh, ordo, Singiaceae. Contoh, famili, Singiberaceae. Nama genus, contoh, Singiber. Spesies, Singiber officinale. Dua macam kegiatan identifikasi tumbuhan. 1. Identifikasi tumbuhan yang belum dikenal oleh dunia ilmu pengetahuan. Belum memiliki nama ilmiah dan kategori tertentu. Hanya dapat dilakukan oleh ahli-ahli taksonomi tumbuhan. Persyaratan nama baru menurut KITT. Nama ilmiah, nama harusnya dipublikasikan dalam jurnal berbagai berbahasa Inggris dan Latin. Berhubungan secara permanen dengan salah satu elemen dan takson tersebut. 2. Identifikasi tumbuhan yang sudah dikenal oleh dunia ilmu pengetahuan. Tumbuhan tersebut telah mempunyai nama ilmiah, menempati salah satu kategori, ada tempatnya dalam sistem klasifikasi tumbuhan. Aktivitas ini dapat dilakukan oleh siapa saja. Berikut bagan alir kerja identifikasi tumbuhan. Tumbuhan segar, sampel herbarium, gambar herbarium, ilustrasi